Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Pada video kali ini kita bakal ngebahas poin penting part 4 dari UU RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Oke, kita mulai aja dari pasal 308 tentang ketentuan pidana. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek, tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek, tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 173, menyimpang dari izin yang ditentukan. Kemudian pasal 309, setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000. Pasal 310, setiap orang yang memudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau dengan denda paling banyak Rp1.000.000. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp2.000.000. Ayat 3, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp10.000.000. Dalam hal kecelakaan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp12.000.000. Pasal 311, setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000. Dalam hal perbuatan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 2, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 3, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000. Pasal 311, ketentuan pidana. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, dalam pasal 229 pidana, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000. Dalam hal perbuatan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000. Setiap orang yang memudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat tanpa alasan yang patut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000. Pasal 313, setiap orang yang tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 237 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1,5 juta. Pasal 314, ketentuan pidana. Selain pidana penjara, kurungan atau denda, pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan SIM atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Pasal 315, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh perusahaan angkutan umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap perusahaan angkutan umum dan atau pengurusnya. Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan perusahaan angkutan umum, selain dipidana yang dijatuhkan terhadap pengurus, dijatuhkan pula pidana denda paling banyak 3 kali dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam bab ini. Selain pidana denda, perusahaan angkutan umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan. Ketentuan dalam pasal-pasal yang disebutkan dalam slide adalah pelanggaran.
Sedangkan ketentuan sebenarnya dimaksud dalam pasal 273, pasal 275 dan pasal 27 277, pasal 310, pasal 311 dan pasal 312 adalah kejahatan. Pasal 317, dalam hal nilai tukar mata uang rupiah mengalami penurunan, besaran nilai denda sebagaimana dimaksud pada bab 20 dapat ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 318, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pendidikan dan pelatihan pengemudi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pengemudi tetap berlangsung sesuai dengan izin yang diberikan dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun wajib disesuaikan dengan undang-undang ini. Pasal 319, ketentuan peralihan, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, audit yang sedang dilaksanakan oleh auditor pemerintah tetap dijalankan sampai dengan selesainya audit. Pasal 320, ketentuan penutup, peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun sejak undang-undang ini berlaku. Pasal 321, forum lalu lintas dan angkutan jalan harus dibentuk paling lama 1 tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku. Pasal 322, pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan harus dibentuk paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku. Pasal 323, unit pengelolaan dana preservasi jalan harus berfungsi paling lama 1 tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku. Pasal 324 seperti ini dapat dibaca dalam slide. Pasal 325 sebagaimana dapat dibaca dalam slide. Pasal 326, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Baik, itu dia video kita kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.